Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4 semua. Kali ini kita bertemu lagi dengan Pak Burhan dalam materi pembelajaran gaya, gerak, dan energi. Apakah kalian tahu bola bisa melambung dan bergerak karena dipengaruhi apa? Bola bisa melambung dan bergerak karena dipengaruhi oleh gaya. Kita mendorong meja, mejanya bisa bergerak, itu juga karena gaya. Mendorong gerobak, menarik timba dari sumur, terus kuda menarik gerobak, itu semua karena gaya. Manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan menendang bola, mendorong meja, menarik gerobak, itu semua karena dipengaruhi oleh gaya. Jadi, yang kita bahas hari ini itu adalah tentang gaya. Kita dapat mendeskripsikan gaya, terus kegunaan gaya dalam kehidupan sehari-hari, sifat-sifat gaya dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, dan menerapkan sifat-sifat gaya untuk dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, sekarang Bapak akan bertanya, apakah kalian tahu apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menggerakkan benda dan mempunyai arah dan besaran tertentu. Jadi ketika kita mendorong mobil, mobilnya macet, kita mendorong mobil sehingga mobil bergerak, itu adalah contoh sebuah gaya. Ketika kita bersepeda, semakin kencang kita mengayuh sepeda, sepeda berjalan menjadi kencang, itu juga karena gaya. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang jenis-jenis gaya. Ada gaya otot, gaya listrik, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, dan ada juga gaya gravitasi bumi. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya gerakan otot manusia atau hewan dalam menggerakkan benda. Banyak sekali kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan gaya otot. Contoh, saat seorang menimba air, pemain bola yang menendang bola, kuda yang menarik delman, seseorang yang mendorong mobil, dan lain-lain. Contohnya di Madura itu ada karapan sapi. Karapan sapi adalah contoh kearifan lokal yang berasal dari Madura. Karapan sapi dikendalikan oleh joki untuk berlomba mencapai garis finish lebih dahulu sehingga menjadi juaranya. Maksud joki di sini adalah penunggang sapi. Apa yang harus dilakukan oleh joki agar sapi berlari kencang? Membiarkan sapi berlari sebisanya sampai garis finish, memacu sapi untuk dapat berlari kencang hingga mencapai garis finish. Ya, jadi tugasnya joki adalah memacu sapi untuk dapat berlari kencang hingga mencapai garis finish. Manakah sapi yang dapat memenangkan perlombaan? Yang memenangkan perlombaan adalah sapi yang berlari lebih kencang.
Jadi dapat disimpulkan, gerak benda dipengaruhi oleh besar kecilnya gaya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka gerak benda akan semakin cepat. Jadi contoh ketika anak menendang bola dengan kencang, maka itu berarti gaya yang diberikan adalah besar. Sama juga dengan sapi. Ketika gaya yang diberikan oleh jokinya itu besar, maka semakin cepat juga sapi itu bergerak. Yang kedua, gaya listrik. Gaya listrik adalah suatu gaya yang dihasilkan oleh berbagai benda yang punya muatan listrik. Gaya listrik bisa juga diartikan sebagai gaya yang dihasilkan oleh benda bermuatan listrik dalam medan listrik. Dengan gaya listrik, berbagai alat elektronik yang ada di rumah bisa menyala. Banyak sekali alat elektronik yang berada di rumah kita yang menggunakan listrik. Tanpa adanya listrik, alat elektronik tersebut tidak dapat menyala. Coba kita sebutkan alat elektronik apa saja yang ada di rumah. Ada setrika, yaitu menggunakan listrik, mengubah dari energi listrik menjadi energi panas. Ada lemari pendingin, ada mesin cuci, lampu, radio, oven, mixer, blender. Masih banyak sekali alat elektronik yang ada di rumah. Semuanya itu menggunakan listrik. Yang ketiga, gaya gesek. Gaya yang disebabkan karena bersentuhannya dua permukaan benda. Contoh dari gaya gesek ini adalah gaya yang bekerja pada rem sepeda. Ketika kita sedang asik naik motor, tiba-tiba ada kucing lewat, dengan seketika kita mengerem motor. Itu adalah contoh gaya gesek. Jadi gaya gesek itu ditimbulkan oleh kontak dua permukaan benda satu sama lainnya. Sifat gaya gesek berlawanan arah dengan gerak benda. Dalam pemanfaatannya, gaya gesek dapat diperbesar ataupun diperkecil, tergantung pada kebutuhannya. Bagaimana cara memperbesar ataupun memperkecil gaya gesek? Mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Burhan. Jadi untuk memperbesar atau memperkecil itu kita bisa menggunakan, kalau kita memperbesar ya, untuk memperbesar gaya gesek itu biasanya licin, lantai licin itu memperbesar gaya gesek. Kalau sepatu itu ada sepulnya yang bawah itu adalah memperkecil gaya gesek. Contoh yang memanfaatkan gaya gesek itu adalah mobil ketika direm, terus sepatu yang bawahnya ada sepulnya itu sepatu itu di bawahnya ada seperti karet, itu adalah gaya gesek. Terus mesin jahit itu juga menggunakan gaya gesek. Yang keempat, gaya magnet. Gaya magnet adalah bentuk gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Magnet memiliki kemampuan untuk menolak benda sekaligus bisa menarik dan mempertahankan benda lain tersebut tetap menempel. Contoh magnet yang menarik manik-manik dari besi. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet itu dapat menarik benda khusus, terutama berbahan logam.
Jenis-jenis magnet atau macam-macam magnet itu ada bermacam-macam. Ada magnet batang, ada magnet silinder, ada magnet jarum, magnet ladang, dan juga ada magnet lingkaran. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang berada dalam medan magnet dan bisa ditarik oleh magnet itu disebut benda magnetis. Jadi, benda yang berada dalam medan magnet dan dapat ditarik magnet itu disebut benda magnetis. Tapi sebaliknya, benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu disebut benda non-magnetis. Yang dapat ditarik magnet itu disebut benda magnetis. Yang tidak dapat ditarik magnet itu namanya adalah benda non-magnetis. Benda yang terpengaruh magnet secara kuat disebut ferromagnetik. Sedangkan benda yang terpengaruh magnet secara lemah dinamakan paramagnetik. Sementara benda yang tidak terpengaruh magnet disebut diamagnetik. Yang ditarik kuat ferromagnetik, yang ditarik lemah itu adalah paramagnetik. Sedangkan yang tidak terpengaruh magnet disebut diamagnetik. Selanjutnya yang kelima adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang lentur atau elastis. Munculnya gaya pegas ini karena regangan dari alat elastis. Benda elastis akan kembali ke bentuk semula setelah dikenai gaya. Contoh benda elastis adalah karet. Jika karet ditarik atau diberi gaya, maka akan meregang. Regangan inilah yang menimbulkan gaya pegas. Sifat dari gaya pegas ini membuat benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Apakah kalian pernah memainkan ketapel? Ketapel juga menerapkan prinsip gaya pegas. Selain ketapel, itu adalah alat memanah. Alat memanah itu juga menerapkan gaya pegas. Yang keenam adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi ialah salah satu jenis gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Maka dari itu, pengertian gaya gravitasi bumi ialah gaya tarik-menarik sebuah benda menuju pusat bumi. Contohnya adalah buah kelapa yang jatuh ke bawah menuju pusat bumi. Gaya gravitasi disebut juga gaya tarik bumi. Gaya gravitasi membuat semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh kembali ke permukaan bumi. Gaya gravitasi tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Apakah kalian tahu gaya memiliki beberapa sifat? Yuk, simak penjelasan Pak Burhan berikut ini. Untuk sifat gaya itu bermacam-macam. Untuk sifat gaya yang pertama itu adalah gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, bola yang diam tiba-tiba ditendang sehingga bola akan bergerak.
Menendang bola dapat dilakukan dengan gaya otot. Sedangkan mendorong mobil yang mogok itu dengan adanya dorongan, maka mobil akan bergerak. Coba kita amati lagi. Gaya yang mempengaruhi benda diam menjadi bergerak apa ya? Mendorong meja, ya, benda diam menjadi bergerak. Mengayuh sepeda, betul, itu benda diam menjadi bergerak. Menyalakan kipas angin, benda diam menjadi bergerak. Mungkin selain itu, mengangkat kursi, ya, itu adalah contoh benda diam menjadi bergerak. Mungkin yang lain? Kita lanjut. Untuk sifat gaya yang kedua adalah gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam adalah pengereman pada kendaraan bermotor. Adalah gaya gesek yang menyebabkan kendaraan berhenti. Bola jatuh yang membentur permukaan tanah akan diam akibat adanya gaya gravitasi. Kelereng yang berhenti menggelinding akibat gaya gesek dengan permukaan lantai. Benda bergerak menjadi diam, contohnya mengerem motor. Yang lainnya? Benda bergerak menjadi diam, ayo coba. Benda bergerak menjadi diam. Menutup pintu kulkas, ya, pinter. Itu contoh gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya mempengaruhi bentuk benda. Contohnya, ketika kita membuat mainan dari plastisin, kita membuat kerajinan dari tanah liat, bisa membuat guci, tanah liat diubah menjadi guci, menjadi kendi, menjadi jenis-jenis gerabah. Itu adalah memanfaatkan sifat gaya mempengaruhi bentuk benda. Biasanya dimanfaatkan oleh pengrajin gerabah. Dari sifat gaya yang ketiga itu, pengrajin gerabah itu dapat membuat gerabah berbagai macam. Gaya juga dapat mempengaruhi bentuk benda. Contoh gaya dapat mempengaruhi bentuk benda adalah ketika membentuk sesuatu menggunakan plastisin, ketika memukul meja kayu hingga patah, dan lain-lain. Misalkan kita memukul meja dengan keras sehingga kayunya patah, meja kayunya patah. Itu contoh gaya mempengaruhi bentuk benda. Contoh lainnya adalah ketika kita membuat patung. Itu adalah juga memanfaatkan gaya mempengaruhi bentuk benda. Sifat yang keempat adalah gaya mempengaruhi arah benda. Benda dapat berubah arah ketika diberi tekanan lebih besar. Seperti bola yang menggelinding ke arah kita bisa berubah arah ketika kita tendang. Motor yang bisa dibelokkan ke kanan atau ke kiri. Pemain kasti yang memukul bola ketika bola dilempar kepadanya. Contoh lain ketika kita bermain kasti, bola kasti mengenai dinding, mengenai tembok, akhirnya memantul. Itu contoh dari gaya mempengaruhi arah benda. Sifat gaya yang kelima adalah gaya mengubah kecepatan gerak benda. Benda bisa bergerak lebih cepat jika diberi tekanan.
Semakin cepat mengayuh sepeda, maka sepeda akan bergerak semakin kencang. Mobil yang digas akan membuat kendaraan semakin cepat bergerak. Contoh, kita naik sepeda dengan kencang. Itu adalah contoh gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Kita naik mobil, naik motor, digas yang kencang. Itu adalah gaya mengubah kecepatan gerak benda. Sebelum beralih ke materi selanjutnya, masih yang hubungannya gaya, kita sudah belajar pengertian gaya, macam-macam gaya, sifat-sifat gaya. Sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit tentang manfaat gaya. Manfaat gaya. Kalau kita tadi mendorong meja, benda dia menjadi bergerak. Itu manfaatnya bagaimana? Mempermudah pekerjaan, terus mengubah posisi letak benda. Kalau kita mengerem motor, manfaatnya menghindari bahaya. Mengayuh sepeda, mempercepat pekerjaan. Kalau kita mengerem motor tadi adalah menghindari bahaya. Kalau kita menutup pintu kulkas, merawat barang elektronik agar awet. Kalau kita menyapu kelas, itu manfaatnya kelas menjadi bersih. Bermain bola saat jam olahraga, manfaatnya badan sehat karena berolahraga. Mengangkat buku, memudahkan pekerjaan untuk memindahkan benda. Kalau pas upacara bendera, itu juga memanfaatkan gaya. Sifat-sifat gaya, manfaatnya adalah dengan gaya gesek dan gaya otot dapat memudahkan pekerjaan saat mengibarkan bendera. Selanjutnya kita akan belajar tentang berbagai bentuk energi dan penggunaannya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Macam-macam energi itu ada energi kimia, energi listrik, energi panas. Selanjutnya ada energi nuklir, energi cahaya, energi kinetik. Perubahan energi. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Perpindahan energi adalah perubahan energi seringkali disertai perpindahan energi. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki karena sebuah benda bergerak. Sedangkan energi potensial gravitasi, energi yang dimiliki karena posisi benda. Energi mekanik, jumlah energi potensial, gravitasi, dan energi kinetik. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat kita rasakan. Energi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, namun jumlahnya tetap. Energi panas. Energi panas biasa disebut juga dengan kalor. Panas merupakan bentuk energi yang dapat menaikkan atau menurunkan suhu benda. Panas suatu benda dapat diukur dengan termometer. Jadi ketika suhu badan panas itu dapat digunakan termometer badan. Ada juga termometer ruangan. Sumber energi panas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas. Jadi matahari itu adalah sumber energi terbesar di bumi.
menjemur pakaian, mengeringkan padi, dan benda basah lainnya memanfaatkan panas dari matahari. Biasanya penduduk pantai memanfaatkan panas matahari itu adalah untuk membuat garam atau juga untuk mengeringkan ikan asin. Energi panas yang kedua adalah api. Api sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya, api digunakan untuk masak, menjalankan mesin, serta memusnahkan sampah dan kuman. Sampah medis itu biasanya dimusnahkan dengan cara dibakar. Yang ketiga, energi panas yang ketiga adalah listrik. Di rumah-rumah yang sudah terpasang aliran listrik, energi panas banyak diperoleh melalui alat-alat listrik. Setrika, oven, itu semuanya menggunakan listrik. Yang keempat adalah gesekan. Panas timbul karena gesekan yang terus-menerus. Makin kasar permukaan benda yang digesekkan, makin cepat pula panas. Ketika dingin, kita biasanya menggesek-gesekkan dua telapak tangan. Itu akan menghasilkan energi panas. Biasanya kalau kita kedinginan, kita menggerakkan dua telapak tangan, gesek-gesek, itu nanti menghasilkan energi panas. Perpindahan energi panas. Energi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi adalah peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu zat atau medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat atau medium tersebut. Misalnya, sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi panas. Ketika kita membuat kopi, membuat teh, terus kita masukkan sendok untuk mengaduk, sendok terasa panas, itu contoh dari konduksi. Contoh lainnya adalah ketika kita ujung besi, salah satu ujungnya kita bakar, ujung besi yang lainnya itu terasa panas, itu berarti karena adanya konduksi. Yang kedua adalah konveksi. Perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. Misalnya air panas akan bergerak naik. Contoh konveksi lainnya adalah angin darat, angin laut. Angin darat berarti angin yang berembus dari darat ke laut. Angin laut, angin yang berembus dari laut ke darat. Yang ketiga adalah radiasi, perpindahan panas tanpa medium perantara. Misalnya panas matahari sampai ke bumi dan panas api dapat kita rasakan. Jadi ketika kita berdiri di bawah terik matahari, kita terasa panas, itu contoh dari radiasi. Kita berdiri di bawah lampu, kita terasa panas, itu juga contoh dari radiasi. Bunyi. Bunyi merupakan sesuatu yang selalu kita dengar. Bunyi dapat merambat. Proses perambatannya itulah yang membuat kita dapat mendengar. Bunyi dapat dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sumber bunyi adalah setiap getaran benda yang menghasilkan getaran. Jadi semua benda yang menghasilkan getaran atau menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Contoh alat musik yang menjadi sumber bunyi ada piano, trompet, gitar, biola, kendang, dan lain-lain. Sekarang perubahan energi bunyi pada alat musik. Alat musik tiup, contohnya adalah seruling. Alat musik pukul ada drum. Alat musik bersenar ada biola, gitar.
Terus perambatan energi bunyi. Itu ada 3. Rambatan bunyi melalui benda padat, rambatan bunyi melalui benda cair, dan rambatan bunyi melalui udara. Rambatan bunyi melalui benda padat, contohnya ketika kita bermain telepon-teleponan menggunakan tali dan sebuah kaleng, itu adalah merambat melalui benda padat. Adapun rambatan bunyi melalui benda cair itu ada hubungannya dengan air. Rambatan bunyi melalui udara itu saat kita mendengar petir. Itu adalah contoh rambatan bunyi melalui udara. Sekarang energi alternatif. Energi alternatif adalah energi solusi dari permasalahan energi yang dibutuhkan sekarang ini sehingga bermunculan energi alternatif. Energi alternatif yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari ini adalah sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang kedua adalah energi angin. Kincir angin digerakkan menggunakan energi angin. Kincir ini mengubah energi angin menjadi listrik. Yang ketiga, energi air. Kincir air digerakkan menggunakan energi. Kincir air ini mengubah energi air menjadi listrik atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat, panas bumi. Stasiun pembangkit listrik tenaga uap mengubah energi uap menjadi listrik, pembangkit listrik tenaga uap. Kesimpulan dari pembahasan yang Bapak sampaikan tadi, ada berbagai macam energi, yaitu energi panas, energi bunyi, dan energi alternatif. Ketiga jenis energi ini memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda-beda. Energi panas memiliki sumber energi, yaitu matahari, api, listrik, dan gesekan. Begitu juga energi bunyi memiliki sumber bunyi, yaitu getaran. Energi alternatif adalah energi pengganti peranan minyak bumi. Energi alternatif yang sedang dikembangkan saat ini adalah matahari, angin, air, dan panas bumi. Hari ini kita sudah banyak belajar. Yang pertama tadi tentang gaya, pengertian gaya, macam-macam gaya, sifat-sifat gaya, dan manfaat dari gaya. Setelah itu kita belajar tentang berbagai macam energi. Energi panas, energi bunyi, dan energi alternatif. Sekian pembahasan dari Pak Burhan hari ini. Pesan Pak Burhan, tetap jaga kesehatan, belajar yang rajin, biar kalian dapat mewujudkan cita-cita kalian. Tetap semangat, kalian pasti bisa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.